Teman-teman, apa yang saya sharingkan kali ini, saya bukan sebagai orang yang sok tahu, sok hebat, sok bijaksana. Saya juga adalah orang yang sudah mengalaminya, mengenai penderitaan-penderitaan di dalam hidup, masalah-masalah yang terjadi. Dulu waktu saya kecil, remaja hingga pemuda, saya benar-benar belas nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Semua masalah yang hadir, semua penderitaan yang saya alami, pasti saya cap bahwa diri saya nggak beruntung, diri saya nggak layak bahagia. Itu seorang Dedi kecil, seorang Dedi remaja, seorang Dedi pemuda yang mempersepsikan itu. Dan tidak salah sih, artinya kita semua akan seperti itu di masa-masa memang belum mengerti. Menyakitkan dan gak enak. Hingga di usia dewasa, apakah masalah saya selesai? Apakah ujian saya selesai? Enggak juga, karena hidup ini tempatnya ujian. Namun di masa dewasa ini, mulai ada pengertian, ada pemahaman bahwa orang-orang yang menyakiti hati kita itu adalah jatah ujian kita. Saya memang dalam menyampaikan ini nggak mudah ya, karena kita yang mendengar mungkin Mas Dedi ngomong doang, mungkin Mas Dedi masalahnya sedikit kali, mungkin Mas Dedi masalahnya nggak seberapa. Saya nggak mau membanding-bandingkan masalah antara saya dan Anda, namun saya ingin sampaikan saja bahwa memang tidak mudah untuk menghadapi semua ujian, semua masalah. Namun sampai segala sesuatu terjadi, baik kecil maupun besar, itu memang sudah atas izin Tuhan. Bahkan sehelai rambut jatuh pun atas izin Tuhan. Nggak mudah untuk memahami ini, tapi semua sudah dalam skenarionya. Di masa dewasa ini saya mengukir ke dalam hati dan pikiran saya bahwa orang-orang yang menyakiti hati saya adalah jatah ujian saya. Memang sudah kurikulum kehidupan saya. Itu jatah ujian saya. Sangat gak mudah untuk memahami, mengukir ini ke dalam pikiran dan perasaan. Tapi ketika kita gak mau pahami, gak mau mengerti, akan terasa lebih menderita, akan terasa lebih berat. Saya udah sering bilang bahwa orang-orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang-orang yang gak mau menderita. Orang-orang yang paling gak bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang selalu ingin bahagia. Selalu ingin everything running well. Selalu ingin keadaan selalu baik. Kita orang dewasa, kita harus mulai matang dalam berpikir. Saya gak mau menggurui, gak mau juga menghakimi. Seorang Dedi masih bisa lemah gak? Oh bisa. Seorang Dedi masih bisa galau gak? Oh bisa. Dengan tanpa rasa gengsi saya mengakuinya. Ya iya dong, saya manusia biasa. Tempatnya kekurangan, kelemahan. Namun seorang Dedi manusia biasa ini berusaha mengerti bahwa skenario kehidupan memang begitu. Sesama manusia, asih, asah, asuh. Itu 3 agenda yang pasti. Kadang mengasihi, kadang mengasuh. Dan juga kadang mengasah. Asih, asah, asuh. Asih dan asuh itu enak. Asah yang gak enak. Bila kita memandang orang-orang yang menyakiti hati kita itu adalah jatah ujian kita, gak akan sesakit kalau kita gak mau mengerti itu. Kita juga harus mengerti bahwa sebaik-baiknya kita juga pernah atau akan menjadi jatah ujiannya orang lain. Kita pun pernah menyakiti orang lain melalui perbuatan, perkataan. Kita juga adalah jatah ujian bagi orang lain. Dalam hidup ini kalau kita ikhlas menjalani, ikhlas menerima, mau mengerti bahwa semua orang sedang ujian kok. Nggak ada satu orang pun yang sedang tidak ujian. Semua pasti sedang ujian. Kecuali ya, di bumi ini 7 miliar penduduknya hanya saya doang yang ujian, yang lain nggak ujian leha-leha. Barulah saya boleh galau banget, boleh komplain kepada Tuhan. Jatah ujian kita nggak bisa pilih. Kadang ada orang tuanya yang adalah jatah ujiannya. Ada orang yang orang tuanya baik, pasangannya
kakak adiknya yang menjadi jatah ujiannya. Ada orang yang jatah ujiannya adalah guru, teman, anak, orang yang gak dikenal. Kita gak bisa pilih. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan, dan melapangkan hati agar rela menjalani. Saya menyampaikan ini karena saya pribadi pun dari kecil hingga masa remaja, itu masa-masa yang hitam putih, masa-masa yang hampa. Andai kata saya cukup bahagia, cukup bagus rasa berharganya dari masa kecil, andai kata gak ada penderitaan, cukup menikmati masa kecil, bisa jadi saya gak pernah bikin channel kuliah psikologi. Andai kata hidup saya baik-baik saja, mungkin saya menjadi orang yang nilainya paling kurang. Karena justru dari menderitalah, pontang-panting sana-sini, disakiti sana-sini, bisa bertumbuh menjadi orang yang punya nilai untuk bermanfaat bagi orang lain. Saya tidak sedang memuji diri saya sendiri ya, bukan. Hanya ingin menyampaikan bahwa apapun penderitaan yang Anda alami, memang gak enak banget sekarang rasanya. Betul, gak enak. Kami ngerti kok. Tapi suatu saat kamu akan rasakan manfaatnya, bahwa semua itu diizinkan untuk kamu menjadi kuat, kamu lulus ujian, kamu naik kelas agar bisa menolong orang lain. Karena kita gak mungkin bisa menolong orang lain yang kita sendiri gak pernah ngerasain itu. Kita gak pernah menjalani itu. Jatuhnya omong doang. Banyak orang lebih tertolong, dinasihati oleh orang yang juga pernah mengalami. Suatu saat akan ada orang-orang yang tertolong, khusus hanya bisa tertolong oleh kamu. Karena kisahnya sama, jenis ujiannya sama. Hanya kamu yang bisa mempan nasihatin dia, orang lain gak akan mempan. Percayalah, semua penderitaan hari ini, atau semua penderitaanmu di masa lalu, banyak di antaranya belum ada jawabannya. Kenapa aku ngalamin itu? Kenapa sih? Jawabannya bukan sekarang-sekarang, nanti jawabannya. Barulah Anda menyadarinya. Oh, ternyata ini tujuannya. Tuhan dulu sempat izinkan saya mengalami semua ujian itu, semua penderitaan itu. Oh, ternyata untuk ini tujuan mulianya, tujuan baiknya. Ternyata untuk saya bisa nolong orang lain, bisa bernilai, bisa bermanfaat bagi orang lain, dimuliakan, dan lain-lain sebagainya. Demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu, biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.